Selamat pagi Sobat ICC, selamat bergabung di Devotion pagi ini. Pagi ini kita mau membahas mengenai bagaimana cara melihat masalah. Karena masalah adalah sesuatu yang terjadi setiap hari. Dan ini sangat nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Mungkin Sobat ICC ingat ada sebuah film berjudul Life of Pi. Life of Pi ini bercerita mengenai seorang anak yang umurnya masih remaja dan dia itu naik kapal bersama keluarganya. Kemudian kapalnya kena badai, jadi dia terselamatkan oleh sebuah sekoci. Tapi di sekoci itu dia nggak sendirian, ada seekor harimau yang juga tadinya ada di kapal yang kena badai itu, masuk juga ke sekoci itu bersama si anak ini. Jadi bisa kebayang situasinya dia di tengah laut, terombang-ambing ombak yang besar, dan hanya berdua dengan harimau di sebuah sekoci kecil. Setiap hari dia putar otak untuk berpikir gimana caranya supaya dia tetap hidup dan harimau ini tidak memakan dia. Harimau ini buat dia kan sebetulnya masalah. Tapi setelah berpuluh-puluh hari di laut, akhirnya mereka lihat daratan dan dua-duanya selamat, si anak ini dan harimau ini. Mereka akhirnya memilih jalan masing-masing tentunya. Ya kalau di darat kan gak ada alasan kenapa harus bareng-bareng terus sama si harimau itu. Tapi kemudian kita-kita yang nonton film yang sifatnya fiksi ini, kita jadi berpikir anak ini mungkin berpuluh-puluh hari di laut terombang-ambing kalau nggak ada si harimau itu. Mungkin dia udah matinya karena hilang harapan, karena losing hope, karena desperate. Tapi karena ada sesuatu yang dilihat sebagai masalah dan dia berpikir bagaimana sehari-harinya harus hidup dan tetap ada di atas masalah itu sehingga dia nggak kalah sama masalah, itu yang bikin hari-hari dia akhirnya terlewati. Ini cukup menarik untuk dilihat. Ada ayat di Alkitab di Filipi 4 ayat 6 sampai 7, kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Tapi ayat ini bicara jangan khawatir. Ketika ada masalah datang, jangan khawatir. Bawa masalah itu kepada Tuhan. Di dalam doa, kita memohon kepada Tuhan. Dan ucapan syukur. Di film yang tadi saya ceritakan, anak remaja ini ketika diwawancara setelah dia menjadi dewasa, dia bilang saya bersyukur ada harimau itu. Yang akhirnya bisa saya lihat seperti teman jadinya. Yang menemani dia mengarungi lautan luas itu. Bagaimana cara kita melihat masalah? Ketika Paulus menulis pesan kepada jemaat di Filipi yang tadi kita baca di ayat 6 dan 7 itu, Paulus juga punya masalah. Kesatu, masalah dia saat itu dia sedang di penjara. Kedua, dia mengasihi jemaat di Filipi ini. Tapi kalau kita baca ayat-ayat di atasnya di Filipi 4, di Filipi 2, itu dia tahu jemaat di Filipi ini sedang punya masalah antar pribadi, masalah antar ya relasi gitu. Jadi dia menyebut beberapa nama, kamu harus bekerja sama dengan ini dan sebagainya, kamu harus menerima orang ini dan sebagainya. Jadi dia memikirkan tentang jemaat yang dia kasihi ini karena sedang ada masalah internal antar pribadi di situ. Dan bukan hanya itu, di Filipi ini juga ada ancaman ajaran sesat. Ada di Filipi 3 di sebelumnya kita bisa baca. Dan ada juga ancaman penganiayaan. Jadi saat itu masalahnya Paulus juga banyak. Tapi yang dia tulis di sini, ini pesan yang berarti untuk seseorang yang sedang punya masalah yang menumpuk. Dia memikirkan jemaat di Filipi, tapi dia berkata,
jangan khawatir, bawa semuanya di dalam doa. Dan tetap harus mengucap syukur. Kenapa? Karena di ayat 7-nya dia bilang, damai sejahtera yang melampaui segala akal, ini yang akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa tetap merasa peaceful dalam hati, merasakan damai yang dari Tuhan. Apakah saat ini saudara punya masalah? Saya rasa jawabannya hampir semua bisa bilang, iya. Di 1 Petrus 5 ayat 10, Petrus juga bilang, penderitaan ini hanya sebentar saja, masalah ini hanya sedikit saja. Kita melewati ini, tapi sesudahnya kita mendapat kekuatan dan pemulihan yang dari Tuhan. Jadi ini sifatnya hanya sementara. Saya juga saat ini, saya dan Ray juga akan memasuki musim yang baru. Gitu, Ray akan studi di Amerika, saya di sini gitu. Jadi secara jarak kita jauh. Apakah ini bisa dilihat sebagai masalah? Bisa. Apakah ini bisa dilihat sebagai sebuah jalan di mana Tuhan akan memperlihatkan cara Dia memelihara Ray dan saya walaupun kita berjauhan? Juga bisa. Cara kita melihat masalah ini selalu harus dilihat dari perspektif firman Tuhan. Ada banyak banget ayat-ayat yang berkata bahwa masalah itu buat Tuhan kecil. Masalah itu bukan untuk dikhawatirkan. Masalah itu bukan untuk dijadikan sebesar penglihatan kita sehingga menghalangi kita melihat hal-hal lain. Ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang kalau saudara bongkar itu bisa lihat banyak banget penguatan-penguatan yang diberikan kepada orang-orang yang mengalami masalah, bahwa buat Tuhan segalanya itu tidak ada yang mustahil. Ada pandangan yang berbeda kalau kita lihat dari sisi dunia. Tadi kita lihat dari sisi firman Tuhan. Dunia itu kecenderungannya gini, dia bawa kaca pembesar terhadap semua masalah yang ada. Contohnya, kalau ada jerawat kecil di pipi, dikasih kaca pembesar sampai jerawatnya seolah-olah besar sekali, dan akhirnya seharian pikiran kita cuma penuh dengan masalah si jerawat itu. Jadi kita nggak bisa melihat hal-hal lain, kebaikan Tuhan, kita bisa melihat kasih dari orang-orang di sekitar kita, itu ketutup semua sama masalah yang tadinya cuma kecil sekali, tapi karena kita lihat dari perspektif dunia, ditaruh di bawah kaca pembesar, jadi masalahnya tiba-tiba jadi magnified, jadi besar. Nah, dunia itu memang selebay itu. Hiperbola namanya kalau yang masih ingat majas zaman-zaman SMA ya. Hyperbolic. Dan hiperbola ini kadang berhasil menjatuhkan anak-anak Tuhan, sayangnya. Masalah itu sebetulnya gimana kita melihat kan? Tadi kita lihat bisa dilihat kecil, atau bisa dilihat menutupi pandangan kita. Misal, ketika kebutuhan seseorang itu adalah penerimaan. Anggap kita ilustrasikan seorang anak SD atau SMP yang ketika masuk sekolah yang dia butuhkan adalah penerimaan dari teman-temannya. Mungkin SMP lah ya, SD, upper elementary gitu. Jadi penerimaan dari teman-teman itu berbicara banyak mengenai biasanya itu berbicara mengenai bagaimana dia melihat dirinya. Nah, tipuan dari dunia, dari iblis ini bisa bicara sama dia seolah-olah dia disentimenin sama grup tertentu, dia disentimenin gurunya, dia tidak diterima untuk bergaul di kelompok tertentu. Dan ketika ada orang-orang mungkin yang menawarkan persahabatan buat dia, bukan itu yang dia mau. Dia maunya persahabatan dengan kalangan-kalangan tertentu. Sehingga akhirnya masalah penerimaan yang memang jadi kelemahannya anak ini, kebutuhannya anak ini, itu seolah-olah kayak dikasih kaca pembesar tadi. Jadi secara sehari-hari kelihatannya hiperbola sekali. Kayak itu masalah yang besar yang terjadi setiap hari dan gak pernah ada solusinya. Kita harus hati-hati dengan celah-celah seperti ini. Mungkin buat orang lain masalahnya bukan penerimaan. Mungkin masalahnya adalah pengakuan. Di tempat kerja misalnya. Apapun yang kita lakukan, kita tuh menunggu pujian atau sebuah apresiasi. Mungkin
token of appreciation walaupun kecil atau cuma post-it dari teman kerja. Makasih ya tadi udah bantuin menyelesaikan project ini atau apa. Dan kita nggak pernah dapat itu. Mungkin itu terjadi bukan untuk kita lihat sebagai masalah, tapi mungkin itu terjadi untuk membentuk kita, untuk membentuk karakter kita yang mungkin menuntut sesuatu. Pengakuan mungkin dari atasan juga gitu. Itu sesuatu yang kalau memang itu menjadi celah, itu menjadi kelemahan kita harus aware. Karena hal-hal seperti ini, iblis juga tahu apa yang jadi kelemahan kita. Itu bisa dimagnify dengan kaca pembesar itu dan menjadi tipuan buat kita sehari-hari. Seolah-olah masalah kita besar sekali, padahal mungkin ada banyak hal yang bisa kita syukurin. Kita punya atasan yang baik, kita punya kerjaan yang sudah bertahun-tahun, dan kita di situ punya teamwork yang baik dengan orang-orang di sekitar, dan sebagainya. Itu akan tertutup kalau masalah kita selalu besar-besarkan. Mungkin untuk orang lain masalahnya kekurangan kasih karena latar belakang keluarga, latar belakang budaya. Jadi selalu menuntut mencari kasih seperti yang diidam-idamkan, yang ideal seperti apa. Dan kadang sesuatu yang ideal ini gambarannya terbentuk dari sesuatu yang tidak real. Dari film yang dilihat, dari buku atau novel yang dibaca, atau imajinasi-imajinasi yang lain. Dan seolah-olah ini jadi masalah terbesar dalam hidup orang itu, lack of love. Padahal Tuhan udah nawarin kasih yang mengalahkan berbagai macam kasih lainnya yang ada di dunia ini. Tapi buat dia bukan itu yang dia mau. Jadi seolah-olah dia masih pengen membesarkan masalahnya dibandingkan menerima apa yang Tuhan sodorkan. Hati-hati. Atau mungkin masalahnya kebutuhan akan keadilan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang merasa dirinya selalu benar itu melihat sekitarnya seolah-olah tidak adil. Ini kita harus introspeksi. Kadang kita bilang sama orang ini masalah. Kondisi A masalah, orang A masalah, kondisi B juga masalah, orang B, C, D itu juga masalah. Nah, kenapa bisa tiba-tiba sekeliling kita kok jadi masalah? Apa mungkin cara kita melihat, kita pegang banyak kaca pembesar mungkin, sehingga hidup kita jadi penuh masalah. Semua isinya masalah semuanya. Seolah-olah dunia ini tidak adil. Dan seolah-olah kita jadi disalahkan atas banyak hal. Itu tergantung perspektif kita. Balik lagi ke apa yang Paulus bilang. Paulus ini mengalami masalah banyak sekali. Tapi dia bilang jangan khawatir. Bawa dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kalau kita masih pegangin itu semua, si kaca-kaca pembesar yang dunia tawarkan, yang mungkin sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari, knock on wood banget, jangan sampai itu jadi budaya kita sehari-hari. Rugi saudara kalau kita memang pegang itu. Karena itu yang memang mungkin terlihat normal di mata dunia. Karena semua orang bicara di dalam frekuensi yang sama. Kalau kita sudah kebawa arus di situ, cepat-cepat keluar, buang semua itu kaca-kaca pembesar dari dunia yang hanya menipu kita sehari-hari. Kembali kepada firman Tuhan, lihat masalah itu dari sisi kejernihan firman, gimana kita melihatnya sebagai anak-anak Tuhan yang jalan sama Tuhan, yang dituntun sama Tuhan, yang dijanjiin ada damai, bahkan saat melewati badai. Amin. Saya kenal satu keluarga, dan keluarga ini masih muda, baru ulang tahun pernikahan 1 tahun. Keluarga ini saat ini sedang mengalami pergumulan secara finansial. Memang ini sudah dari sebelum mereka menikah. Setelah menikah, adalah namanya orang baru menikah ya, belum bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Tapi sekarang setelah 1 tahun, saya yang orang luar pun, saya mendengar cerita mereka, saya melihat mereka sudah mulai mengatasi masalahnya. Dan ada satu hal yang menarik ketika terakhir saya ngobrol dengan suami istri ini. Dia bilang ketika ditanya sama orang tua yang memang tinggal di luar kota, itu kadang bingung untuk jawab. Bohong nggak ya kalau bilang keluarga kita mah baik-baik aja? Maksudnya supaya mama nggak khawatir, katanya gitu.
Nah, ini jadi menarik karena kemudian saya jadi ingat hal ini tentang bagaimana kita melihat masalah. Kemudian saya bilang sama mereka, coba lihat apa yang terjadi di keluarga kamu selain masalah finansial ini. Dan mereka bisa melihat, ya dalam tanda kutip ya, menghitung berkat. Mereka tidak pernah sakit suami istri. Kerja mereka berat, kadang mereka pulang malam. Tapi pekerjaan mereka baik. Mereka masih punya pekerjaan ini. Dan ini bukan pekerjaan baru. Ini udah pekerjaan yang ditekuni suami istri ini lama dari sebelum menikah. Dan masih punya pekerjaan itu. Dengan income yang konsisten dan cukup baik. Mereka punya perlindungan BPJS dari kantor. Kemudian mereka juga kontrak rumah, kontrak tempat tinggal gitu. Jadi kalau dilihat sebetulnya jawaban ke orang tua ketika ditanya gimana, baik-baik pernikahannya, sebetulnya itu bukan sebuah kebohongan. Mereka banyak banget berkat yang mereka alami. Bahkan masalah finansial mereka pun hampir beres gitu. Jadi ketika kita melihat apa yang terjadi di dalam ini, contohnya satu keluarga, kita tidak bisa mengesampingkan kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat yang ada. Dan itu hanya bisa kita lihat, bisa kita inventarisir istilahnya. Kalau kita nggak melihat masalah itu jadi segede gaban gitu ya, istilah anak-anak gitu. Masalah itu bukan untuk menutupi kita, untuk melihat berkat-berkat Tuhan. Roma 5 ayat 3-5, ini ayat terakhir. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau buat saya ayat ini adalah plot twist, perubahan agenda, perubahan jalan. Kalau kita mau buangin itu semua, kaca-kaca pembesar yang dunia tawarin sama kita, cara-cara biasa mereka dalam melihat masalah, masalah kecil dibesar-besarin. Kemudian kita baca ayat ini, hidup kita akan berubah. Ini plot twistnya di sini. Seperti si anak tadi yang ada terperangkap di satu sekoci sama harimau, dia mulai melihat, oh harimau ini yang menemani saya mengarungi samudra. Walaupun iya di satu sisi, ya itu masalah. Masalah-masalah kadang membantu kita untuk kita melewati hidup, untuk kita menjadi lebih dekat sama Tuhan, untuk kita selalu berseru sama Tuhan, untuk kita bergantung sama Tuhan, untuk kita bisa merasa puas di dalam berkat-berkat yang kita miliki sehari-hari, untuk kita tetap bisa mengasihi, untuk kita tetap bisa berharap. Itu semua bisa terjadi melalui masalah-masalah yang ada. Dan ada banyak hal lain yang bisa terjadi saat kita melihat melalui perspektif firman Tuhan. Saudara mungkin hafal, ini cerita-cerita di Alkitab yang sudah lama kita tahu. Plot twist seperti ini. Perang anak kecil dengan raksasa. Harusnya anak kecilnya kalah. Plot twist, raksasanya mati dalam waktu yang cepat. Ketika sebuah bangsa di padang gurun menghadapi laut, di belakang ada musuh mengejar, itu dead end, jalan buntu. Plot twist, lautnya dibelah sama Tuhan. Ketika di depan ada perapian yang menyala-nyala, dipanasin 7 kali lipat karena orang-orang ini gak mau menyembah patung. Plot twist, orang-orang ini selamat, malah akhirnya raja mengeluarkan peraturan semua orang di bangsa itu harus melihat kemuliaan Tuhan dan hanya memuliakan Tuhan saja. Tuhannya dari Sadrak, Mesakh, Abednego ini. Seorang wanita yang bersusah payah menghampiri Tuhan Yesus karena dia punya pendarahan selama 12 tahun. Hartanya habis, uangnya habis, aset-asetnya habis. Dia cuma punya satu tujuan, mau menjamah jumbai jubahnya. Dan ketika itu terjadi, ada plot twist yang terjadi. Mujizat, sembuh dia secara seketika.
Dan plot twist yang paling keren sepanjang masa, kematian Tuhan Yesus yang kelihatannya mengakhiri segala sesuatu, itu membawa kita kepada keselamatan dan hidup kekal. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus, Dia jadi juru selamat kita yang menebus kita. Kalau saudara sekarang sedang berdiri di antara hidup saudara dan masalah, di depan saudara masalah, ingat saudara, itu bukan sebuah kebetulan. Saudara lagi dikasih kesempatan untuk melihat melalui perspektifnya Tuhan dan mengalami apa yang tokoh-tokoh Alkitab juga alami sebelumnya. Daud yang akhirnya berkemenangan, Musa yang akhirnya berkemenangan, Sadra, Mesa, Abednego yang akhirnya berkemenangan. Dan akhirnya kita melihat damai Tuhan itu terjadi. Kita melihat orang-orang tokoh-tokoh Alkitab ini menghadapi semua masalah itu. Mereka dengar suara Tuhan, itu yang membuat mereka bisa damai dalam hati. Mereka bisa tenang dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi mari pagi ini bawa segala kekhawatiranmu dalam doa dengan ucapan syukur. Kita berdoa bukan buat ngingetin Tuhan bahwa kita punya masalah, tapi untuk mengingatkan kita bahwa di dalam masalah kita punya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau begitu besar di atas masalah kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami gak banyak ngomel, supaya kami gak banyak berkeluh kesah, tapi kami mau belajar melihat masalah dengan perspektif Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, tuntun kami, pegang tangan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam devotion pagi ini. Sampai berjumpa dalam devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.